Pada suatu hari, aku disuruh ibuku membeli kecap. Karena aku anak berbakti, aku bantu ibuku untuk membeli kecap naik Vespa Sprint tahun 71 ini. Tiba-tiba di jalan Vespaku mati. Tapi aku sama sekali tidak panik. Aku ingat-ingat tips memperbaiki Vespa waktu mogok dari Hyper Classic. Tips memperbaiki Vespa waktu mogok: cek bensin, cek karburator, cek pengapian. Kalau semuanya sudah normal, Vespa pasti nyala. Sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, ayo kita lanjut. Pertama-tama aku cek bensinnya. Bensin adalah bahan bakar utama dari Vespa. Apabila bensinnya habis, maka Vespa tidak akan bisa jalan. Oh iya, jangan lupa setiap isi bensin harus ditambah dengan oli juga ya. Setelah aku cek, ternyata bensin Vespaku masih ada. Selanjutnya, aku cek pengapian Vespanya. Oh iya, Vespa Sprint tahun 71 ini masih menggunakan sistem pengapian platina dengan busi untuk memicu pembakaran bensin dalam ruang bakar mesin Vespa. Para pengguna Vespa biasanya sering direpotkan dengan busi yang cepat rusak. Acap kali pengguna Vespa mogok di jalan karena busi yang bermasalah. Jangan khawatir, ada trik sederhana untuk mengatasi busi yang ngadat di tengah jalan. Lepas busi motor Vespa kalian, lap bersama dengan kain kering. Bisa jadi busi tertutup oleh kerak atau kotoran hasil pembakaran di area blok mesin. Hal itu terjadi dikarenakan kualitas bahan bakar dan oli pelumas. Vespa itu motor 2 tak, jadi bensin yang dibakarnya wajib memiliki kandungan banyak oli. Jika memfungsikan bensin bersama dengan oktan rendah, maka bakal mempengaruhi komponen-komponen pembakaran. Terlihat sekilas busi Vespa ini bagus pembakarannya karena setelah dicek, busi berwarna kemerahan dan tidak basah, yang menandakan pembakaran bensin pada Vespa ini optimal. Selanjutnya kita cek platinanya. Platina yang terlalu renggang atau terlalu rapat akan berpengaruh pada proses pembakaran bahan bakar menjadi tidak normal. Cara mengatur platina pada mesin Vespa agak rumit, karena memerlukan keterampilan dan perasaan. Pas banget kalau kalian jomblo dan gak tahu perasaannya mau dikasih ke siapa. Nah, bagi kalian yang belum terbiasa atau masih awam soal platina, mari kita lihat apa bentuk dan letak platina Vespa berada. Ini adalah bentuk dan letak platina yang benar. Jarak platina ideal yaitu 0,30 mm dan 0,50 mm atau sekitar sehelai kertas. Terlihat jarak antara platina sudah ideal dan masih bergerak pada saat magnet berputar. Lanjut, kita cek api pada busi. Ternyata setelah dicek, api pada busi juga berwarna kebiruan dan listrik yang dihasilkan cukup untuk proses pembakaran bahan bakar. Setelah dicek, kita pasang kembali businya. Teman-teman perlu hati-hati pada saat mengencangkan busi. Ingat, busi bukan hati, jadi tidak bisa dipaksakan. Pastikan pemasangan busi ke silinder head tidak miring, karena kalau kurang pas pasangnya, ulir yang ada pada silinder head bisa rusak atau dol, sehingga busi tidak bisa kencang. Kalau sudah dol, cukup repot loh memperbaikinya. Nah, pengapian juga masih normal. Mungkin karburatornya kali ya yang mampet. Kita lanjut cek karburatornya yuk. Pertama, kita buka dulu tutup karburator dan filternya. Karburator berfungsi untuk menyatukan bensin dan udara dengan perbandingan tertentu supaya menjadi gas atau kabut bensin. Alhasil, bensin lebih mudah terbakar untuk kemudian diubah menjadi tenaga. Selanjutnya, kita cek spuyer bensinnya. Oh iya, spuyer bensin atau main jet pada karburator Vespa itu yang lebih besar ya, sedangkan pilot jet berbentuk lebih kecil. Setelah dibuka spuyernya, ternyata spuyer bensinnya bersih. Coba kita miringkan Vespa dan lihat dari lubang karburator. Ternyata bensin masih menetes dari lubang karbu ke mesin, yang artinya suplai bensin normal dan tidak mampet. Jika bensin tidak menetes pada lubang karbu, berarti spuyer atau deksel pada karburator Vespa tersumbat atau kotor. Selesai cek karburator, jangan lupa untuk memasang kembali spuyer bensin dan filter, juga tutupnya.
agar karburator tidak cepat kotor. One hour later. 2 hours later. Terus apa lagi ya? Semua sudah dicek, tapi Vespa tetap tidak mau menyala. Jangan lupa buka keran bensin. Ternyata ini sumber bencana Vespanya mogok. Keran bensin yang tak seberapa ini mungkin terlihat sepele, namun apabila lupa dibuka, akan menyebabkan bensin tidak bisa mengalir ke karburator dan ruang bakar atau bensin mampet. Adeh, udah capek-capek periksa sana sini, ternyata cuma keran bensin aja masalahnya. Untuk teman-teman skuteris yang punya pengalaman menarik saat Vespanya mogok, boleh lo di-share di bawah ini di komen ya. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan nantikan video-video kita selanjutnya yang lebih menarik. Oh ya, kalau kalian punya ide untuk konten berikutnya, silakan boleh di komen juga di bawah ini. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe. Sekian sharing kami tentang tips memperbaiki Vespa yang tiba-tiba mogok. Nantikan tips dan tutorial sesat kami berikutnya. Bye!